Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang interaksi sosial, mulai dari pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, dan syarat interaksi sosial. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi masih materi interaksi sosial ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama adalah asosiatif dan yang kedua disosiatif. Perbedaannya apa? Kalau asosiatif itu lebih bersifat cenderung positif, sedangkan disosiatif adalah sebaliknya, lebih bersifat negatif. Nah, asosiatif ini terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif ini terbagi menjadi 3, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu yang asosiatif ya. Tadi kita sudah tahu bahwa asosiatif ini terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Oke, yang pertama kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada tujuan yang ingin mereka capai bersama. Misalnya, prajurit tentara yang sedang melawan musuh dalam peperangan. Nah, antara individu prajurit ini atau kelompok prajurit ini punya sama-sama tujuan untuk melawan musuh. Jadi mereka ada yang namanya kerjasama di dalamnya, yaitu kerjasama untuk melawan musuh. Selanjutnya, akomodasi. Nah, apa itu akomodasi? Akomodasi adalah cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan lawan. Jadi tujuannya memang berbeda-beda, tergantung pada situasi yang dihadapi. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan pertentangan dengan satu syarat, tidak ada lawan atau salah satu pihaknya tidak perlu mengalami kehancuran. Banyak cara yang bisa digunakan dalam bentuk akomodasi ya, misalnya mediasi, arbitrase, dan masih banyak contoh yang lainnya lagi. Contoh simpelnya, misalnya ada 2 orang, kakak beradik sedang bertengkar. Bisa saja mereka berdua menyelesaikan masalahnya sendiri, atau misalnya dibantu dengan orang tua yang menyelesaikan masalah mereka. Itu menjadi salah satu contoh akomodasi. Yang selanjutnya adalah asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah merupakan usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Biasanya proses asimilasi ini lebih banyak digunakan pada masyarakat yang memiliki perbedaan kebudayaan. Contoh, ada satu budaya, misalnya budaya A, dan ada budaya B. Supaya kedua budaya ini tidak ada pertentangan, maka kedua budaya ini disatukan membentuk satu budaya lain, yaitu budaya C. Yang terakhir adalah akulturasi. Nah, akulturasi ini mungkin hampir sama dengan asimilasi, lebih banyak digunakan pada perbedaan kebudayaan. Jelas ya di sini kultur adalah budaya. Jadi akulturasi adalah perpaduan 2 kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan diri kepribadian masing-masing. Kalau asimilasi tadi, misalnya ada kebudayaan A ditambah kebudayaan B, dia akan menjadi kebudayaan C. Tetapi kalau akulturasi, misalnya ada kebudayaan A, kemudian ada kebudayaan B, ketika disatukan mereka menjadi budaya yang baru, yaitu budaya AB. Tapi di dalam budaya AB ini tentu saja tidak mengurangi yang ada dari budaya A dan yang ada dari budaya B. Jadi keduanya tetap disatukan tanpa ada mengurangi atau melebihkan salah satu budaya yang bersatu tadi. Itulah tadi pembahasan 4 bentuk proses sosial yang bersifat asosiatif. Dan sekarang kita akan membahas tentang
3 proses sosial yang bersifat disosiatif, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Nah, kita masuk dulu yang pertama, persaingan. Apakah itu persaingan? Persaingan adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, persaingan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, persaingan secara pribadi, dan yang kedua, persaingan non-pribadi atau kelompok. Jadi contoh untuk persaingan yang pribadi, misalnya persaingan antara siswa kelas 10 IPS yang memperebutkan ranking 1. Nah, itu contoh persaingan pribadi. Kalau persaingan kelompok, misalnya persaingan tim sepak bola di lapangan. Jadi, antara dua tim atau antara dua kelompok ini melakukan persaingan. Nah, itulah tadi contoh persaingan yang sifatnya non-pribadi dan bersifat pribadi. Yang berikutnya adalah kontravensi. Jadi sebenarnya kontravensi ini sebuah proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan. Seperti apa contohnya? Misalnya ada perasaan seseorang yang tidak menyukai orang lain atau tidak menyukai sesuatu, tapi disembunyikan, tidak diluapkan. Atau misalnya perasaan ketidakpuasan seseorang atau perasaan kebencian, perasaan keraguan-raguan. Nah, semua itu termasuk contoh dari sikap kontravensi. Perwujudan dari proses kontravensi ini misalnya adanya protes, kemudian fitnah, kemudian caci maki. Nah, itu adalah perwujudan dari kontravensi. Yang berikutnya adalah pertentangan. Nah, kalau pertentangan ini biasanya disebut juga sebagai konflik. Nah, apakah itu pertentangan atau konflik? Adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Jadi ada dua pihak yang sedang berkonflik, berarti salah satu pihak menentang pihak yang lainnya. Pertentangan ini bisa menimbulkan dampak positif dan juga dampak negatif. Misalnya, dampak positif yang terjadi akibat pertentangan, misalnya ada pertentangan antara rakyat dengan pemerintahan. Dampak positif yang bisa didapat adalah misalnya perombakan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Sedangkan dampak negatifnya seperti adanya demonstrasi, kemudian adanya perusakan fasilitas umum oleh rakyat atau mahasiswa. Nah, seperti itu contohnya, seperti yang terjadi di saat perubahan Orde Baru ke Orde Reformasi. Itulah tadi materi pembelajaran kita tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.